Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan. Ya, salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Ya. Dan karena karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah, kita bisa kembali lagi di pelajaran nahwu ini. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penutup para nabi yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, yaitu kekafiran, menuju ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Namun sebelum kita lanjut belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Oke, pada minggu kemarin kalian sudah menonton video tentang pembahasan idhofah, ya, tentang pengertiannya, konsepnya seperti apa idhofah itu, ya. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan lagi tentang idhofah, memurojaah lagi tentang idhofah. Karena idhofah ini bukan suatu menurut saya ini tidak begitu mudah ya kalau dalam sekali belajar, dan perlu berulang-ulang gitu belajarnya supaya paham. Yang penting kalian niat ya belajarnya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kepemilikan. Misalnya buku saya, berarti buku ini milik saya. Pulpen saya, spidol saya, berarti spidol ini adalah milik saya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris, buku saya berarti bahasa Inggrisnya my book. Pulpen saya berarti my pen gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada namanya istilah idhofah. Idhofah ini tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Nah, idhofah ini hanya bisa dilakukan pada isim, bukan fi'il. Bukan qara'a, kataba, fa'ala, atau yaf'ulu, nasara, yansuru. Pokoknya dia nggak bisa buat fi'il, bisa buat isim. Maka mudhof ini isim, mudhof ilaihnya pun isim. Isim dan isim. Nah, seperti na'at, dia juga isim sama isim, tapi dia berbeda dengan na'at. Idhofah ini punya aturan. Salah satunya si aturan buat mudhof. Jadi kalau di dalam idhofah yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih, mudhof ini dia tidak boleh beralif lam. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh tanwin. Itu aturannya buat si mudhof. Tidak boleh beralif lam, tidak boleh tanwin. Berarti nggak bisa al-kitabu atau kitabun, nggak bisa. Terus kitabu aja. Sedangkan mudhof ilaih dia boleh
alif lam atau boleh tanwin, tergantung gitu. Nanti posisinya gimana. Dan untuk i'rabnya, mudhof ini i'rabnya tergantung. Kalau misalnya ada amil di depannya, maka i'rabnya harus mengikuti amil tersebut. Misalnya ada amil innaka atau ada fi di depannya huruf jar gitu. Ya berarti bisa nasab, bisa rofa, bisa jar gitu. Sedangkan mudhof ilaih i'rabnya harus jar. I'rabnya harus jar. Ini aturan yang mutlak. Jadi mudhof itu i'rabnya bisa apa aja, sedangkan mudhof ilaih i'rabnya harus i'rab jar atau khafat. Berarti tandanya biasanya kasroh gitu. Nah, di sini saya kasih contoh. Ada dua isim. Yang pertama kitab, yang kedua Muhammad. Isim dan isim. Oke, kita lihat di sini. Kira-kira kitab ini dibacanya apa? Kitabukah atau kitabakah atau kitabikah? Kita lihat di sini dia tidak ada apa-apa, tidak ada amil apapun, tidak ada huruf jar, tidak ada inna, tidak ada kana, maka i'rabnya adalah rofa, doma. Berarti kitabu. Ingat, dia posisinya menjadi mudhof, maka tidak boleh di alif lam dan tidak boleh tanwin pula. Dia posisinya menjadi mudhof. Nah, maka kita lihat kata yang kedua, Muhammad. Kira-kira bacanya Muhammadunkah, Muhammadankah, atau Muhammadin? Ya. Pilihannya sih cuma dua, ya, Muhammadun atau Muhammadin. Karena kalau Muhammadan dia harus ada alifnya, sedangkan di sini tidak. Kita lihat di sini. Mudhof ilaih aturannya pertama boleh pakai alif lam, tapi ini nama orang. Nama orang tidak beralif lam. Boleh tanwin, nah berarti ini akan tanwin. Dan i'rabnya harus jar. Berarti kalau jar biasanya cirinya kasroh. Berarti dibacanya Muhammadin. Muhammadin posisinya menjadi mudhof ilaih. Dua apaan ya? Jawa itu. Jawa itu ya. Mudhof ilaih. Gitu. Gini, inilah contoh dari idhofah. Kita lihat artinya. Buku Muhammad. Karena idhofah ini mengandung kepemilikan, itu berarti kepemilikan, berarti artinya menjadi bukunya Muhammad. Saya tulis di sini ya. Bukunya Muhammad. Berarti artinya bukunya milik Muhammad. Gampangnya idhofah itu dua kata atau dua isim maknanya satu. Bukunya Muhammad, ada buku, ada Muhammad, tapi barangnya satu, yaitu buku. Oke, di sini sekarang ada contoh lagi kata mudir dan kata al-madrasah. Ini berbeda dengan na'at man'ut. Dan kalau na'at man'ut itu mereka dua-duanya harus sama-sama muzakkar atau muannas kan. Tapi kalau idhofah itu nggak perlu. Yang satunya muannas, yang satunya muzakkar itu boleh gitu. Nah, kita lihat di sini kata mudir dan al-madrasah. Mudir ini artinya kepala, al-madrasah sekolah, berarti artinya jadi kepala sekolah.
Oke, mudir posisinya menjadi mudhof. Kita lihat di sini. Kira-kira bacanya mudiro, mudiri, atau mudiru? Karena dia tidak ada amil apapun di depannya, maka dibacanya rofa. Mudiru artinya kepala. Oke, kata selanjutnya dia punya jabatan sebagai mudhof ilaih. Ya, jabatan mudhof ilaih. Kita lihat. Ingat ya, mudhof itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, dan i'rabnya pun tergantung. Jadi dia tidak bisa al-mudiru, nggak bisa, atau mudirun, itu juga nggak bisa. Nah, sekarang ya kata al-madrasah. Kita lihat di sini. Boleh alif lam, maka di sini ada alif lamnya. Karena dia udah ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Gitu. Selanjutnya kita lihat bacanya apakah al-madrasatu, al-madrasata, atau al-madrasati. Punya 3 kemungkinan. Tapi kita lihat aturannya. Di sini i'rabnya harus jar. Karena i'rabnya harus jar, maka dibacanya kasroh. Al-madrasati. Nah, mudirul madrasati. Artinya kepala sekolah. Idhofah itu maknanya itu enggak selalu tentang kepemilikan ya. Dan di sini makna itu bukan kepala sekolah berarti kepalanya sekolah, bukan. Maksudnya itu 2 isim, 2 kata tapi punya 1 makna. Kepala sekolah, orangnya 1 kan? Kepala sekolah, tapi orangnya 1. Ya. Siapa itu? Ustaz Malik. Nah, bukan ini kepala, ini sekolah, bukan gitu, tapi dia punya 1 makna gitu. Satu benda, 1 orang. Paham? Nah, di sini saya kasih contoh lagi, namun ada tambahan jumlah fi'liyah di depannya. Nah, di depannya ada fi'il dan fa'il. Kita baca di sini qara'tu, artinya saya membaca. Nah, ini udah mengandung fi'il plus fa'il. Udah ada fi'il sama fa'il nih. Sekarang maf'ulnya mana? Saya membaca. Apa yang saya baca? Nah, maka kata ketiga ini dia menjadi maf'ul. Kitaba. Ya kan? Kitaba ini jabatannya menjadi maf'ul. Oke. Kita lihat ya. Saya membaca buku. Nah, ternyata di depan kata kitaba ada kata lagi. Kata Allah. Nah, maka kitaba ini punya 2 jabatan. Selain dia menjadi maf'ul bih, kitaba ini punya posisi menjadi mudhof. Gitu. Punya posisi mudhof, punya jabatan mudhof, punya 2 jabatan, maf'ul bih sama mudhof. Oke. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya adalah kata Allah, maka dibacanya adalah Allahi. Kitaballahi. Berarti Allahi ini menjadi mudhof ilaih. Maka dia dibacanya majrur. Kita lihat di sini. Mudhof itu enggak selalu rofa, dia tergantung. Kalau misalnya di depannya ada amil apa? Nah, di sini karena di depannya ada fi'il plus fa'il, maka kata kitab ini menjadi maf'ul, dan maf'ul itu selalu mansub, maka dibacanya fathah. Gitu. Paham nggak? Saya ulangi lagi nih ya. Saya kasih contoh lagi. Di sini ada kata aro kolama
Zaidin. Oke. Artinya saya tulis di sini, saya melihat pulpennya Zaid. Oke. Ini jumlah ini diawali oleh fiil. Berarti kata aro ini adalah fiil plus fa'il. Fiilnya fiil mudhari, dhamirnya dhamir anak. Artinya saya melihat. Nah, nggak mungkin kan kita lihat, pasti ada objek yang kita lihat gitu. Apa? Pulpen. Berarti kata kolam ini i'rabnya adalah mansub karena dia menjadi maf'ul bih. Nah, maf'ul bih i'rabnya mansub, maka dibacanya kolama. Tapi di samping menjadi maf'ul bih, kolama itu punya jabatan sebagai mudhof. Jadi kata kolama ini punya dua jabatan. Yang pertama dia jadi maf'ul bih buat si fi'il sama fa'il yang di depan. Yang kedua dia menjadi mudhof buat kata setelahnya, yaitu kata Zaid. Berarti Zaid ini posisinya menjadi mudhof atau jabatannya menjadi mudhofun ilaih. Dia pakai tanwin. Ya, nama orang nggak bisa pakai alif lam, nggak bisa al Muhammadu, nggak bisa az-Zaid gitu. Kolama Zaidin artinya pulpennya Zaid. Ya, saya melihat pulpennya Zaid. Oke, di sini ada lagi contoh kata kitabi, kolamaki, fi sayyaratika. Ini semuanya ini di sini adalah mudhof ilaih, kepunyaan ya. Kitabi artinya buku saya. Berarti buku itu bukunya milik saya. Maka kata kitabnya ini menjadi mudhof. Nah, terus ya ini kan artinya kepunyaan atau kepemilikan kata saya. Saya mau bilang buku saya, berarti bilangnya pakai ya kitabi, tambahin ya belakangnya. Nah, ini menjadi mudhof ilaih. Ada kolamaki artinya pulpenmu, tapi kamunya di sini perempuan. Nah, kata kolamnya ini, kolamanya ini menjadi mudhof, ki-nya menjadi mudhof ilaih. Jadi sebenarnya kata kitabi, kolamaki itu sebenarnya terdiri dari dua isim. Isim yang pertama kolama, isim yang kedua isim domir ki. Sama fi sayyarotiki, ini dibaca ti karena ada fi jar ya. Maka sayyarotinya ini menjadi mudhof dan ka-nya menjadi mudhof ilaih. Gitu. Pokoknya kepunyaan itu mudhof ilaih gitu. Buku saya, pulpen kamu, papan tulis dia, terus tulisan mereka, mobil kami, itu adalah mudhof ilaih, kepunyaan gitu. Terakhir ada tugas, yaitu kalian buat 5 kalimat idhofah. Serah mau itu idhofahnya berada pada jumlah fi'liyah atau gimana, pokoknya terserah kalian. Itu kalian sertakan artinya dan kalian jelaskan i'rabnya. Oke? Gitu ya. Kalau misalnya ada yang kalian gak dipahami, saya yakin pasti nggak 100% kurang paham gitu, karena emang agak sulit penjelasannya. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Kita akan terus diulang-ulang sampai kalian paham. Ya. Kalau ada yang nggak paham, misalkan ditanyain aja, Kak, kenapa kok ini begini kok? Kenapa ini dibaca kayak gini? Nggak apa-apa, tanyain aja. Dah, segitu aja ya. Saya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dalam penjelasan saya dalam video saya. Dan
saya terima kasih untuk yang selalu mendengarkan dan melihat video saya, menyimak baik-baik video saya. Semoga ilmu kalian selalu berkah, amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.